Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang langkah-langkah pembuatan database atau yang biasa kita dengar dengan basis data. Baik, kita mulai. Jadi sebelum kita masuk dalam pada tahapan pembuatan database, ada hal yang harus terlebih dahulu kita tahu, yaitu apa itu database. Jadi sederhananya, database adalah sebuah kumpulan data atau informasi yang disimpan di dalam media penyimpanan secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program untuk memperoleh informasi dari basis data. Jadi, database adalah representasi dari kumpulan fakta yang saling berhubungan dan disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa adanya pengulangan atau istilahnya redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Jadi, hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum membuat database. Jadi yang pertama tentu saja adalah aplikasinya. Pada video kali ini, pada pembahasan kali ini kita menggunakan ada yang namanya aplikasi XAMPP. Tapi selain XAMPP ini ada juga aplikasi lain untuk membuat database. Misalnya MySQL, ada MariaDB, PostgreSQL, sama Microsoft SQL Server. Karena kali ini kita menggunakan aplikasi XAMPP, hal lain yang perlu kita siapkan atau perlukan adalah internet, karena sebagaimana yang kita tahu bahwa aplikasi XAMPP ini memang dalam pengoperasiannya menggunakan internet. Yang pertama, kita buka dulu aplikasinya. Nah, ketika kita membuka aplikasi XAM ini, kita aktifkan, maka akan tampilannya seperti ini, seperti pada gambar di layar. Kemudian kita aktifkan Apache-nya dan MySQL-nya. Kita klik tombol start-nya. Oke, setelah itu aplikasi ini bisa di-minimize terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya setelah mengaktifkan XAM ini, buka browser, maksudnya bisa menggunakan Chrome atau Mozilla Firefox. Kemudian setelah membuka browser, di sini saya menggunakan Google Chrome. Pada pencaharian kita inputkan localhost, kemudian /phpMyAdmin, kemudian kita enter. Nah, setelah itu maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan pada bagian menu ada di bagian atas ada basis data SQL. Nah, kita pilih SQL untuk menuliskan sintaks-sintaksnya atau coding untuk membuat sebuah database ini. Pada video kali ini kita buat namanya database DB Sekolah. Sintaksnya itu atau codingnya create database DB Sekolah dengan titik koma pada akhir kalimatnya. Kemudian setelah itu pada bagian bawah pojok kanan bawah ada namanya go atau kirimlah, pergi. Kita klik dan maka akan menampilkan jika berhasil maka akan menampilkan kotak pesan berwarna hijau di bagian bawah.
Setelah database berhasil tersimpan, maka di bagian sebelah kiri database sekolah kita sudah ada pada penyimpanan. Nah, tapi saat ini database yang kita buat itu belum ada isinya, masih dalam bentuk database kosong. Nah, di dalam database itu ada yang namanya berisi tabel-tabel. Nah, saat ini kita akan membuat sebuah tabel siswa. Langkah selanjutnya kita klik database yang telah kita buat, kemudian klik SQL untuk menuliskan sintaksnya atau listing. Kita klik, kita ketikkan, kita input create tabel siswa, kemudian NIS. Biasanya kan kita buat siswa itu atributnya ada NIS varchar. Varchar di sini adalah sebuah tipe data, di mana tipe data ini dapat memuat teks dan dapat memuat angka dalam kurung 15. 15 di sini adalah batas maksimum value yang dapat diinputkan. Kemudian primary key di sini berfungsi sebagai penanda bahwa NIS ini adalah kunci yang unik, karena masing-masing dalam tabel itu akan memiliki sebuah primary key nantinya, supaya dapat membedakan, supaya datanya tidak terjadi pengulangan data atau redundansi. Kemudian nama siswa varchar 50, value-nya batas maksimum dari nama siswa nanti yang akan kita inputkan adalah 50. Kemudian jenis kelamin varcharnya 20. Setelah database berhasil tersimpan, maka di bagian sebelah kiri database sekolah kita sudah ada pada penyimpanan. Nah, tapi saat ini database yang kita buat itu belum ada isinya, masih dalam bentuk database kosong. Nah, di dalam database itu ada yang namanya berisi tabel-tabel. Nah, saat ini kita akan membuat sebuah tabel siswa. Langkah selanjutnya kita klik database yang telah kita buat, kemudian klik SQL untuk menuliskan sintaksnya atau listing. Kita klik, kita ketikkan, kita input create tabel siswa, kemudian NIS. Biasanya kan kita buat siswa itu atributnya ada NIS varchar. Varchar di sini adalah sebuah tipe data, di mana tipe data ini dapat memuat teks dan dapat memuat angka dalam kurung 15. 15 di sini adalah batas maksimum value yang dapat diinputkan. Kemudian primary key di sini berfungsi sebagai penanda bahwa NIS ini adalah kunci yang unik, karena masing-masing dalam tabel itu akan memiliki sebuah primary key nantinya, supaya dapat membedakan, supaya datanya tidak terjadi pengulangan data atau redundansi. Kemudian nama siswa
varchar 50 value-nya batas maksimum dari nama siswa nanti yang akan kita inputkan adalah 50, kemudian jenis kelamin, varcharnya 20, kemudian kelas, varcharnya 15. Nah, balas kurung 2 kali. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Pada gambar sebelah kiri di bagian database kita DB sekolah, di dalamnya itu sudah ada tabel baru dengan nama siswa, dan dapat kita lihat bahwa di dalam tabel siswa ada beberapa kolom yang kita buat tadi. Ada jenis kelamin, kelas, nama siswa, dan NIS. Nah, pada gambar sebelah kanan kita diperlihatkan ada tabel kosong, ada tabel siswa yang masih kosong. Nah, tugas kita saat ini akan mengisi dari tabel kita. Kemudian untuk tabel siswa yang masih kosong kita akan isi dengan cara pilih menu SQL. Nah, menu SQL ini sebenarnya untuk menuliskan query, menuliskan sintaks-sintaks. Kemudian kita ketikkan insert into siswa value dan buka kurung, titik koma atas, dan seterusnya. Dan jangan lupa bagian bawah untuk titik komanya. Setelah menuliskan coding dan listing, jangan lupa titik koma pada bagian akhir. Nah, setelah itu kita pilih go. Setelah pengisian berhasil, tidak ada error, tidak ada galat, maka kita dapat melihat tabel siswa yang sudah kita isi. Itu ada NIS, ada nama siswa yang sudah kita isi, ada jenis kelamin, ada kelas. Kita dapat menambahkan tabel-tabel lain, bisa tabel tabel mata pelajaran, tabel yang ada di sekolah, tabel mata pelajaran, tabel guru, tabel jadwal pelajaran, dan sebagainya, dengan menggunakan cara yang sama. MySQL di SAM. Oke, sebelum lanjut untuk membuat database MySQL, jangan lupa. Baik, untuk video tentang pembuatan database dengan menggunakan aplikasi Exam sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.